seorang filsuf Yunani namanya Aristoteles mengatakan dunia sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Nah, jadi ada gabungan yang namanya Helenistik Yunani, paganisme Romawi, Platonisme, dan juga sistem kepercayaan triad. Ini semua yang masuk dalam Kristen. Baru masuk abad 4. Masuk abad 4. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus nggak pernah cerita Trinitas. Nggak pernah. Terus kalau tidak ada kata Trinitas. Kalau orang sekarang cerita Trinitas, gimana dalilnya? Dalilnya itu ada di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Yang mengatakan bahwa ada yang saksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ini 3 pribadi. Tapi ternyata ayat ini adalah ayat tambahan yang dilakukan di abad 16. Sebelum abad 16 tidak ada ayat ini. Bisa susupan. Sisipan. Jadi kata-katanya disisipkan. Kalau bahasa Riau disisipkan apa? Ya, dicantolkan. Oh, dicantolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita hari ini alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, kedatangan guru kita yang luar biasa, Koh Dondi Tan. Assalamualaikum Koh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana perasaan di bumi Lancang Kuning Riau? Masya Allah, senang sekali ya. Setiap kali ke Pekanbaru selalu berkesan, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Koh Dondi sehat, panjang umur, berkah ilmunya. Beliau melalui jalur yang tidak dilalui banyak orang. Ngajak sholawatan, bagus. Ngajak sabar, ngajak zikir, bagus. Tapi jangan lupa dalam Islam juga diajarkan ud'u ila sabili rabbik, ajalah orang ke jalan Tuhan. Nah, jadi saya selalu bilang ad-da'i ilallah. Saya bilang saya ini bukan da'i ilallah. Saya ini cuman taklim, ngajar. Yang da'i ilallah itu yang ngajak orang dari jalan yang bukan jalan Allah ke jalan Allah. Masuk Islam gitu ya. Nah, itu yang da'i ilallah. Saya mau meluruskan. Karena sekarang kalau udah ngajak orang dari luar ke dalam malah dianggap intoleran. Nah, ini jadi kita mesti luruskan lagi. Nah, mudah-mudahan saya mengikuti kajian-kajian Koh Dondi karena Koh Dondi ilmiah. Bukan saya mengatakan yang lain nggak ilmiah juga, cuman bisa tenang, tidak emosi, tidak menggunakan kata-kata. Ternyata rahasianya diantaranya tentu saja pertolongan Allah. Rupanya Koh Dondi orang Yogyakarta. Orang Semarang. Semarang. Tadi cerita tentang Mbah yang di Jogja. Oh, itu nenek saya. Nenek di Jogja, jadi lembut. Bagaimana orang Semarang, Jogja, Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita semua berdakwah dengan kelembutan. Wa qula lahu qawlan layyina, ucapkanlah dengan kata-kata yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan orang yang menjadi takut kepada Allah, menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi qaumana, berikanlah saudara-saudara kami hidayah, fa innahum la ya'lamun, karena orang salah karena tidak tahu. Wa ma adraka ma gospel. Apa itu gospel Koh Dondi? Tadi kirain baca ayat Quran, belakangnya gospel. Gospel itu kalau dilihat dari kata aslinya, dulunya dari kata God spell. Dari kata God Tuhan, spell. Kurang lebih artinya sih sebenarnya bisa dikatakan seperti kata Evangelion yang dari bahasa Yunani, atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan kata Injil, yaitu kabar baik. Kabar baik. Cuman kata itu kan diambil dari bahasa Yunani yang sering dipakai oleh bangsa Romawi, Ustaz. Tetapi dulu, zaman dulu sebelum ada istilahnya yang kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam, bangsa Romawi itu menggunakan kata Evangelion atau Injil itu atau Gospel itu untuk kabar baik ketika mereka menang perang gitu kan. Oh, dapat berita menang perang ya? Evangelion. Evangelion berita baik, kabar mereka menang perang. Tapi belakangan dipakai untuk kabar baik, bisa juga untuk kabar baik kelahiran seorang raja. Julius Caesar disebut Evangelion, kabar baik. Kaisar Agustus disebut Evangelion. Yesus juga disebut Evangelion. Gitu. Umum ya. Kalau disebut Gospel itu apakah New Testament, Perjanjian Baru atau New Testament, Perjanjian Baru. Kalau yang Gospel itu khusus untuk Perjanjian Baru atau New Testament. Gitu. Kenapa Perjanjian Lama itu kitab yang dipakai orang Yahudi ya? Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi yang dipakai sama orang Kristen. Terus orang Yahudinya nggak marah? Ya marah-marah, tapi jumlahnya kan mereka kalah banyak. Karena akhirnya Kristen ketika mereka tumbuh menjadi agama baru, mereka disokong oleh kekaisaran Romawi. Nah, ketika sudah ada kekaisaran Romawi di belakang Kristen, orang Yahudi kan jadi tambah ciut gitu. Jadi Kristen juga tumbuhnya karena memang ada keterlibatan kekaisaran Romawi dalam hal politik. Ya. Karena Kaisar Konstantin pada waktu itu, ketika dia sedang mempertahankan tahtanya, dia menggandeng kalangan gereja atau Kristen untuk mengamankan tahta dia gitu.
Nah, supaya apa? Supaya dia tidak mudah digulingkan oleh pesaingnya. Oke. Jadi cari suara juga ternyata gitu dari zaman dulu Ustaz. Untuk nyaman ya. Untuk nyaman. Karena zaman dulu kan orang ganti tahta itu kan bisa hanya dengan tusuk pisau mati langsung ganti kaisar gitu. Iya. Racun ya. Racun. Kejadian itu kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Ya, itu Perjanjian Lama. Kemudian Keluaran, segala macam dan seterusnya. Itu kapan ditulis? Dari Kejadian sampai kalau kitabnya orang Yahudi itu dari Kejadian sampai 2 Tawarikh yang disebut dengan Tanakh itu ditulis kira-kira disusun, bukan ditulis ya? Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti setelah Nabi Musa berapa jalan? Kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Musa. Iya. Sebelum itu di mana orang Yahudi pakai apa? Selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu orang Yahudi itu memelihara yang namanya Taurat dengan lisan gitu. Lisan. Orang Yahudi itu dikenal masak nyanyi, mau beternak nyanyi. Pantasan dia joget-joget nyanyi itu ya? Iya, mau bercocok tanam nyanyi, mau perang pun nyanyi. Mirip India juga ya? Mirip, tapi yang dinyanyikan sama mereka itu kebanyakan adalah hukum-hukum Taurat Ustaz. Dilantunkan. Jadi, tapi tulisan-tulisan itu memang sudah ada tapi masih terpencar-pencar. Dan kebanyakan berasal dari hikayat-hikayat. Hikayat-hikayat itu ada yang berpusat kepada Musa, ada hikayat yang berpusat kepada Abraham. Nah, ini hikayat-hikayat ini yang dikumpulkan oleh orang atau redaktor yang namanya Ezra. Atau kita kenal 1000 tahun setelah Nabi Musa. 1000 tahun setelah Nabi Musa. Ezra yang nyusun. Iya. Kita kenal dengan Nabi Uzair alaihissalam. Ya. Jadi kalau kita melihat Nabi Musa alaihissalam ceritanya, itu kan yang masuk ke dalam 5 kitab Musa itu ternyata berasal daripada 4 sumber kisah. Ya, 4 sumber kisah ini terjadi kenapa? Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel di Babilonia, pada zaman itulah bangsa Israel membuat 4 mazhab. Mazhab Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. Ini masing-masing punya sumber kisah yang akhirnya masuk ke dalam 5 kitab Musa. Jadi 4 sumber masuk dalam 5 kitab Musa, makanya banyak cerita yang diulang dan juga banyak cerita yang kontradiksi. Satu sama lain kontradiktif. Contoh ketika penciptaan manusia dan segala macam banyak kontradiksi. Nah, yang seperti itu kan sebenarnya bisa dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai firman Tuhan gitu kan. Ini yang dipegang Yahudi sekarang. Yang dipegang Yahudi. Apakah ada pengurangan antara yang dipegang Yahudi dengan yang masuk ke dalam Kristen? Pengurangan tidak. Sama. Cuman urutannya jadi berbeda. Urutan. Tapi urutan kalau yang Yahudi dari Kejadian sampai 2 Tawarikh, ketika masuk menjadi Kristen dari Kejadian sampai Maliaki. Kalau yang orang Yahudi bahasanya? Bahasa Ibrani. Yahudi sekarang. Yahudi Ibrani. Kalau setelah dipakai Kristen, itu Kristen menggunakan yang dari bahasa Ibrani setelah diterjemahkan ke bahasa Yunani. Yang bahasa Yunani ini diterjemahkan kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Yang memerintahkan itu Raja Ptolemy II di Mesir, Alexandria. Nah, kenapa diterjemahkan ke bahasa Yunani? Karena di Alexandria itu sudah banyak orang Yahudi yang sudah tidak paham dengan bahasa Ibraninya. Ngerti Ibrani. Karena sudah berada di dalam masa zaman Helenistik. Setelah Alexander Agung menguasai daerah Mediterania, mendominasi Persia sampai ke Mesir, Palestina juga kan di Alexandria Mesir itu jadi diberikan dinasti Ptolemy. Ptolemy ini kan jenderal perangnya Alexander Agung gitu, yang akhirnya menjadi dinasti di Mesir. Gimana ceritanya buku orang Yahudi bisa masuk ke dalam Nasrani? Nah, yang menggunakan buku terjemahan bahasa Yunani ini kan orang-orang Yahudi juga. Tetapi orang-orang Yahudi yang sedang tinggal atau hidup pada zaman Helenistik Yunani, Ustaz. Tentu saja yang namanya pengaruh budaya Helenistik itu kan pasti masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Nanti ada yang akhirnya mempercayai sistem ketuhanan yang berbeda dengan apa yang mereka ketahui dari Taurat. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri kan juga ada yang menjadi filsuf Yunani. Sampai akhirnya pemikiran-pemikiran filsuf ini yang menjadi pengaruh bagi orang-orang Yahudi sendiri untuk membuat ajaran baru dari Yudaisme. Jadi Yudaisme ini sebenarnya pecah, Ustaz. Pecah Yudaisme ini artinya apa? Yang satu mempertahankan Taurat, yang satu mengeluarkan ide baru dengan agama Kristen. Jadi yang menciptakan agama Kristen siapa? Ya orang Yahudi juga. Yahudi juga, tapi orang yang namanya Paulus itu. Apakah sudah ada di zaman Paulus penyatuan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ini menjadi satu buku yang fix? Secara fix belum. Kapan baru? Baru dijadikan satu dengan bukunya atau surat-suratnya Paulus itu di tahun 397 yang terakhir. 397 tahun setelah Masehi. Berarti abad keempat. Akhir abad 4. Setelah masa Nabi Isa. Baru ada itu buku. Baru jadi satu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berarti sebelum itu apa pegangan? Terpencar-pencar, terpisah-pisah. Mungkin ini megang satu buku kecil gitu. Kitab-kitab surat-surat itu terpencar-pencar. Akhirnya abad keempat baru jadi satu. Akhir abad 4, 397. Hampir 400 tahun setelah Nabi Isa atau Yesus diangkat. Kalau Perjanjian Baru apa isinya? Perjanjian Baru 27 surat
4 surat pertama tuh yang disebut dengan gospel, yang tadi Ustaz bertanya. Terus kemudian ada satu surat namanya Kisah Para Rasul. Penulis Kisah Para Rasul ini dianggap sama penulisnya dengan kitab gospel yang Lukas. Setelah itu baru surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus. Total surat Paulus berkirim surat ke satu kawasan gitu. Iya, ke satu kota. Ya itu. Ya. Kok bisa tulisan dia jadi kitab suci? Itu dia. Jadi pemikiran Paulus yang pada waktu itu boleh dikatakan seperti gagasan baru, itu yang dipilih oleh bapak-bapak gereja untuk menjadi ajaran baru. Setelah yang dianggap itu adalah pecahan dari Yahudi gitu. Ketika buku ini disusun, ketika itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulusnya udah nggak ada. Orangnya? Iya. Sudah nggak ada. Terus disatukanlah tulisan-tulisan mereka ini. Iya. Siapa yang menyatukan? Bapak-bapak gereja, Ustaz. Bapak-bapak gereja yang istilahnya begini. Sebenarnya diinisiasi ketika Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Konsili Nisea 325. Konstantin. Itu kan disponsori oleh Kaisar Konstantin. Yang mana pada waktu itu sebenarnya Kaisar Konstantin ingin mendapatkan satu kelompok yang homogen. Tapi belum terwujud buku ini. Bukunya belum, tapi sudah mulai dipilih-pilih. Sudah mulai dipilih-pilih. Akhirnya ketika Konstantin sukses menyelenggarakan Konsili Nisea 325, pada saat itulah Yesus dianggap mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Sehingga pada saat itulah baru diresmikan Yesus disebut sebagai Tuhan. 325. Baru. Itu belum ada Trinitas, Ustaz. Belum. Itu baru Duinitas kan, baru Bapa dan Yesus. Roh Kudusnya belum. Kita mau telusuri embrionya nih. Ya, bahwa 325 baru hanya 2. Ya, masih Yesus dan Bapa. Roh Kudusnya belum dianggap sebagai Tuhan. Belum. Roh Kudusnya baru ditetapkan menjadi Tuhan tahun 381 di Konsili Konstantinopel. Tahun 381 Masehi barulah itu. Apa urgensi memasukkan Roh Kudus? Boleh dikatakan begini, Ustaz. Sebelum zaman itu sudah banyak orang-orang di kawasan itu, Mediterania, dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, bahkan Eropa, itu orang-orang yang sudah menyembah Tuhan yang triad gitu. Atau dewa yang triad. Tiga tapi satu tapi tiga. Di Sumeria ada dewa Anu, Enlil, Ea, mewakili langit, bumi, dan laut. Di Persia ada dewa Ahura Mazda, Mitra, Anahita. Di Babilonia ada dewa Namrus, Tamrus, Semiramis. Di India kita mengenal Brahma, Wisnu, Siwa. Memang 3. Di Mesir ada dewa Osiris, Horus, Isis. Di Eropa ada dewa Matronai, Hekate, dan sebagainya. Walaupun badannya satu tapi mukanya 3. Semuanya 3. Masa kita 2 gitu ya? Nah, ternyata itu berasal dari semacam kayak filsuf ya, Ustaz ya. Jadi produk budaya? Bisa dikatakan begitu. Jadi seorang filsuf Yunani namanya Aristoteles mengatakan dunia sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Nah, jadi ada gabungan yang namanya Helenistik Yunani, paganisme Romawi, Platonisme, dan juga sistem kepercayaan triad. Ini semua yang masuk dalam Kristen. Baru masuk abad 4. Masuk abad 4. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus nggak pernah cerita Trinitas? Nggak pernah. Terus kalau tidak ada kata Trinitas. Kalau orang sekarang cerita Trinitas, gimana dalilnya? Dalilnya itu ada di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Yang mengatakan bahwa ada yang saksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ini 3 pribadi. Tapi ternyata ayat ini adalah ayat tambahan yang dilakukan di abad 16. Sebelum abad 16 tidak ada ayat ini. Bisa sisipan gitu. Jadi kata-kata disisipkan gitu. Kalau bahasa Riau disisipkan apa, Ustaz? Ya, dicantolkan. Dicantolkan. Jadi itu sebenarnya awalnya sebuah catatan di pinggir halaman. Catatan itu bisa jadi pemikiran agama orang penyalin atau pemikiran agama dari bapak gerejanya. Pemikiran agama itu yang akhirnya dimasukkan menjadi ayat. Yang tadinya bukan ayat dijadikan ayat gitu. Oke, kita mundur ke belakang. Gimana ceritanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes meyakini bahwa Nabi Isa anak Tuhan? Kalau sebutan anak Tuhan itu memang sudah menjadi istilahnya sebutan dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sudah biasa menyebut orang-orang soleh dengan sebutan anak Tuhan. Yahudi pun nyebut begitu? Iya. Jadi contoh misalnya, bahkan satu bangsa sendiri, satu bangsa Israel. Bangsa itu anak Tuhan? Iya. Bangsa itu disebut anak Tuhan. Apa yang mereka maksudkan dengan anak Tuhan? Yang namanya anak Tuhan bisa jadi itu bangsa pilihan, atau juga orang yang soleh gitu kan. Orang baik. Orang baik. Disebut anak Tuhan. Yesus disebut anak Tuhan. Sebenarnya kalau buat orang Yahudi, sebenarnya tidak jauh dari sebutan orang soleh gitu sebenarnya. Cuman ini bangsa Yahudi punya istilah sendiri anak Tuhannya. Bangsa Yunani juga punya istilah anak Tuhan. Tapi kata Tuhan dan kata dewa kan sebenarnya sama. Enggak. Yang Yunani mengetahui anak Tuhan itu sebagai anak dewa yang paling tinggi.
Ada Dionysos, ada Helen, ada Merkuri dan sebagainya. Sistem itu mereka punya, ini ada Yahudi. Ini yang dijadikan satu, di dalam Kristen. Kombinasi. Jadi untuk Yesusnya disebut anak Allah atau anak Tuhan itu ada hubungannya juga dengan sistem kepercayaan yang ada di daerah itu gitu. Yunani, Romawi. Matius, Markus, Yohanes, Lukas menggunakan istilah itu karena sudah membudaya penggunaan itu. Lalu kemudian pada abad yang keempat, kenapa dimasukkan Trinitas? Karena memang budaya saat itu semuanya triad, bahwa Tuhan itu tiga. Artinya tiga tapi satu. Artinya bahwa budaya bisa mengintervensi agama, bisa masuk budaya menyusup menjadi agama. Dan akidahnya orang Kristen ini berevolusi tidak sebentar, Ustaz. Kalau tadi ada Konsili Nisia 325 Masehi, yang kedua Konsili Konstantinopel 381 Masehi, yang keempat ada Konsili Efesus tahun 431 Masehi. Di situ dinyatakan bahwa Maria itu adalah Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi. Diadakan konsili ini karena ada sebagian orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Bahkan kelompok ini malah adanya di Arab Saudi, namanya Koliridianisme, dianggap sesat oleh gereja yang berkuasa pada saat itu. Karena menganggap menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya dibantah di Quran surat Al-Maidah 116. Al-Takun talinasi, apakah kau yang mengatakan bahwa engkau dan ibumu adalah Tuhan? Betul. Yang keempat, mereka bikin konsili di kota Kalsedon tahun 451 Masehi, menentukan bahwa Yesus itu punya sifat ganda. Sifat ganda itu duinatur, atau apa ya, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ini yang menjadi perpecahan ada gereja timur. Gereja timur. Yang kemudian ada yang aliran Nestorian. Setelah itu ada konsili lagi tahun 553 di Konstantinopel, disebut konsili Konstantinopel kedua. Ini menyatakan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Nah, mulai pusing Ustaznya. Dia manusia tanpa meninggalkan ke Bapa hanya. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya gitu. Bikin lagi konsili di Konstantinopel tahun 687. Yang buat ini raja-rajanya? Iya, raja-raja di daerah situ kan. Terus raja dengan ustadz-ustadznya ngumpul, pemuka agamanya. Gimana kalau kita edit nih gitu? Jadi mereka merumuskan bagaimana akidahnya itu. Tahun 687 dibuat lagi konsili di Konstantinopel, yaitu Konstantinopel ketiga. Yesus itu punya satu kehendak atau dua kehendak. Coba, itu dipikirkan sama Bapak Gereja. Karena dia manusia juga, Tuhan juga gitu. Karena sudah terlanjur hybrid. Listrik dengan minyak. Terus terakhir bikin lagi konsili di Nisia yang kedua. Itu disebut konsili Nisia 2 tahun 787. Yang sebelumnya tadi 681, ini sekarang 787. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon gitu kan. Nah, jadi ketika Kristen tumbuh, pahamnya atau alirannya juga berbeda-beda. Pertama, tumbuh aliran Kristen yang disebut dengan doketisme. Doketisme itu aliran Kristen yang mengambil Yesus itu hanya perwujudan Tuhan di bumi. Ini kalah dengan kelompok Kristen yang separatisme. Separatisme bilang Yesus sebelum dibaptis itu belum Tuhan. Tapi ketika dia disalib, yang diangkat itu Kristusnya, bukan Yesusnya. Ini makanya disebut kelompok separatisme, memisahkan antara Yesus dan pemikiran ini dari mana datangnya? Ya dari orang-orang yang sudah terbiasa dengan sistem kepercayaan yang dari orang-orang yang seperti tadi yang pria dan segala macam. Yang dari Yunani juga pengaruhnya besar. Berkreasi ya. Jadi mereka menggunakan apa ya, kayak semacam filosofi. Filsafat. Kemudian timbul gerakan Kristen yang menamakan dirinya modalisme. Modalisme itu bisa dikatakan seperti peran. Di kantor peran sebagai direktur, di rumah sebagai rumah tangga, sebagai jenderal, sebagai di lingkungan sebagai RT gitu misalnya. Multi talent. Nah, jadi ada bapak dan anak gitu. Akhirnya peran yang modalisme ini pecah menjadi monarkianisme dan sabellianisme. Ini yang mengatakan bahwa yang Yesus adalah Bapa dari Yesus satu pribadi, bukan tiga pribadi. Baru terakhir kalah oleh kalangan yang Trinitarianisme. Ini yang mayoritas? Yang mayoritas sekarang. Trinitarianisme ini yang mengatakan Bapa satu pribadi, Yesus satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Yang pusing-pusing tuh, bisa minum bodrek gitu. Minum kopi dong. Oh iya, minum kopi. Baru kita nyambung, bukan kita ya, saya baru nyambung. Yang video, mohon maaf saudara kita Nasrani di Yahudi di Israel diludahi oleh orang Yahudi. Kan kita mestinya kalau buku kita diambil orang kita bangga kan? Iya. Kitab Yahudi diambil dalam kitab suci, tapi malah ketika orang Nasrani datang dia ngeludah kepala marah. Karena ajaran dia berbeda. Dan kemudian ada juga video ketika orang Yahudi dia malah sholat di masjid. Tempat orang Islam. Kenapa dia nggak sholat? Padahal secara ini kan lebih dekat. Begini, Ustaz. Kalau untuk berbicara tentang kitab Taurat, orang Yahudi masih mau ngomong dengan orang Kristen. Tapi kalau orang Yahudi suruh
sholat di gereja, mereka nggak mau. Yeah. Kenapa? Karena mereka menganggap gereja adalah tempat menyembah berhala. Berhalanya siapa? Yesus. Buat orang Yahudi. Yeah. Tapi kalau orang Yahudi tidak menemukan sinagog, Yahudi nggak boleh ada patung? Nggak boleh. Yahudi ketika dia tidak menemukan sinagog untuk tefillah, kalau dia nemu masjid, dia boleh masuk masjid. Pemuka agamanya mereka bilang, kalau kalian nggak nemu sinagog, boleh masuk masjid. Karena masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau gereja, kena paling banter hanya kena bayangan gentengnya saja. Itu mereka harus menjauh. Gitu ya? Jadi orang Yahudi, Ustaz, ketika mereka misalnya jalan di sebuah mall, ada pohon Natal, ngelihat aja nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh melihat. Mereka harus cari jalan lain, muter. Kalau perlu muter gitu. Sampai begitunya. Jadi, kenapa mereka begitu? Karena buat mereka, yang dilakukan oleh Kristen dengan menyembah Yesus, itu adalah sebuah hal yang baru yang tidak pernah diajarkan dalam keyakinan Yahudi, Nabi Musa. Bukunya dipakai, tapi ajarannya apa ajaran perjanjian lama yang sangat bertolak belakang dengan perjanjian baru. Begini, kalau di perjanjian lama semua meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa itu bukan manusia, tidak bisa jadi manusia, ya. Walaupun bagiannya sekalipun, tidak usah semuanya. Musa pun bukan Tuhan. Musa pun juga bukan Tuhan. Mereka menganggap Nabi Musa adalah pemimpin para nabi, nabi yang paling besar, tetapi tetap saja mereka tidak menyembah manusia sebagai Tuhan. Di Kristen, dengan pengaruh daripada Helenisme Yunani, paganisme Romawi, dan Platonisme, akhirnya mereka mengangkat Yesus sebagai sosok Tuhan, karena ada pengaruh-pengaruh, contoh seperti yang tadi, filosofi Yunani, Romawi, dan Platonisme. Jadi yang dianggap oleh Kristen, yang menjadi Yesus itu bukan Bapa ini, bukan Tuhan yang Maha Esa ini, tapi hanya bagian daripada Bapa ini. Apa bagiannya? Firman-Nya saja. Ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Islam, sebenarnya mungkin ada kayak semacam garis yang mungkin transparan saja. Jadi gini, Ustaz. Mereka punya satu ayat di dalam Gospel Yohanes yang mengatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Awalnya firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada firman, ada Allah. Ya. Dua. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, terus ada lagi ayat firman yang mengatakan, dan firman itu telah menjelma jadi manusia. Menjadi ada firman, manusia. Ada Allah, firman itu adalah Allah, menjelma jadi manusia. Iya. Nah, kalau kita di Islam memandang sosok Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu kan diciptakan hanya dengan firman Allah, hanya dengan kun. Semisal penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, juga diciptakan dengan kun, maka jadi fayakun, kan itu. Penerjemahan yang tadi yang Yohanes 1:1 itu sebenarnya boleh dikatakan kalau kita tidak mengkritisi susunan kata-katanya, berarti di situ sebenarnya bisa juga diartikan Tuhan itu menggunakan firman-Nya menciptakan Yesus atau Tuhan Nabi berfirman. Tuhan maka jadilah makhluk bernama Isa. Ini kalau kita mau cari titik temunya gitu. Tapi karena dipengaruhi Helenisme, kemudian paganisme dan Platonisme. Jadi ya mix ini ya, mix antara tiga. Nah, apa itu Helenisme, apa itu paganisme, dan apa itu Platonisme? Gini, Helenisme itu diambil dari nama Dewi Helen. Kalau di sistem kepercayaan Helenisme itu ada dewa yang paling tinggi namanya Dewa Zeus. Dewa Zeus ini dewa yang boleh dikatakan apa ya? Selamitan gitu. Dikit-dikit menghamili siapa gitu. Menghamili Dewi siapa punya anak Dewi Helen. Menghamili siapa punya anak misalnya Hermes, punya anak Hermes. Hermes sekarang jadi merek tas. Hermes jadi bandit. Menghamili manusia bernama Danae, perempuan, punya anak Perseus. Menghamili perempuan lain punya anak namanya Hercules. Nah, sistem kepercayaan ini disebut dengan Helenisme yang menjadi budaya dari bangsa Yunani yang diterapkan di daerah Mediterania ketika Raja Alexander Agung menguasai daerah situ. Masuk ke dalam, saling mempengaruhi. Masuk ke dalam. Itu Helenisme. Itu Helenisme. Kalau paganisme Romawi, mereka punya dewa yang namanya Dewa Jupiter, tapi tidak seperti Zeus, tidak anaknya tidak sebanyak Dewa Zeus. Punya anak namanya Merkuri, contohnya. Nah, putra-putra Jupiter ini oleh orang Romawi juga dianggap sebagai Tuhan. Jadi orang Yunani, orang Romawi percaya bahwa ada dewa yang supreme, ada dewa yang di bawahnya lebih rendah, terus kemudian bisa punya anak dari manusia. Mereka juga setengah manusia, setengah dewa. Jadi buat mereka manusia yang lahir dari dewa, otomatis dia punya kelebihan dari manusia yang biasa. Itu Helenisme, paganisme, dan Platonisme. Platonisme ini adalah penerus daripada filosofi Yunani. Ya, yang tadi saya sebutkan ada Aristoteles, nanti ada Socrates, ada Plato, ada Philo dan sebagainya. Itu yang mereka menggunakan tadi yang Ustaz tanya. Ada apa namanya semacam kayak pemikiran-pemikiran. Contoh ada kata logos. Logos itu adalah firman. Firman itu yang dikatakan sebagai pikiran daripada seseorang yang menjelma menjadi sesuatu yang dianggap nyata gitu. Itu yang diadopsi oleh Kristen. Dari logos berubah menjadi
menjadi manusia. Menjadi manusia. Gitu, Ustaz. Oke, 3. Helenisme, paganisme, Platonisme.